Om Swastiastu. Selamat malam teman-teman, kembali bersama saya Putu Beni Penyu Bali. Di episode kali ini saya ditemani dengan salah satu narasumber. Saya panggilnya Turah Manik atau Turah Mantan. Jadi malam ini kita akan menguak tentang pengalaman yang pernah dialami oleh Turah sendiri. Di serimis kali ini saksikan terus. Oke, baik Turah. Kemungkinan cewek yang mukul-mukul gitu kan mungkin kan, yang mukul-mukul tiang listrik kan mungkin kan. Di sekitar dikit lah. Iya. Itu mungkin bawa rantang tuh. Dan ya adek nih kan nyamar sarah nyamar tuh. Bu, masalah rumah tangga punya ngeling di tempat-tempat. Ini nyamar toleh yang ngeling. Berarti dahulu itu dia nangis. Nih, Nangisnya di bat-bat dikit di belakang. di sebelah Landung nih kan. Sebelah Landung kan kosong waktu ini kan 2006. Tahun 2006. Seperti apa wujudnya itu lah? Lemah benar. Manusia biasa. Bawa rantang kan. Mukanya kelihatan. Don bani ini kebetulan. Mama belakangi kita waktu ini kan. Oh, membelakangi kita. Habis itu dan nyak Mas Saud ibu ini kalian ya adik mah jalan baes. Tapi anjing mah ke dari sini terus gongbong. Kedap tuh kita mau margi. Untung ada pedekan karang waktu ini Di kan. rumah. Akhirnya anjing tetap mengonggong hilang lagi sebentar kan. Dan juga ibu nih ke yang sering mukul-mukul Fenomena tiang listrik. tiang listrik nih ke waktu dulu. Jadi begini teman-teman, jadi di perumahan ini ada satu fenomena yang sampai sekarang itu tidak terpecahkan mengenai bunyi tiang listrik setiap malam teman-teman. Jadi biasanya itu berbunyi sekitar jam setengah 1 sampai jam 2 pagi. Itu bunyinya hanya 3 kali ketukan mantan ya, kurang 3 kali seperti ting ting ting. Setelah itu berpindah di tiang listrik yang lain. Begitu terus sampai kurang lebih jam 2 itu hilang semuanya. Jadi kemungkinan menurut Turahnya yang beliau lihat saat itu di tahun 2006 begitu. 2006 ke ibu. Tahun 2006 Turahnya pernah melihat sosok adik nih kan. Ya adik nih kan dengan adik beliau, dengan beliau mereka berdua melihat satu sosok perempuan rambut panjang menangis. Jadi di rumput di semak-semak di salah satu semak-semak. Jadi perumahan kita ini ada dua gang besar gitu teman-teman. Satu yang masuk ke perumahan Taman Warna Asri, yang lagi satu ada ke belakang itu dimasuk namanya kapling perumahan baru. Jadi waktu itu Turah bertamu ke salah satu temannya yang berada di perumahan kapling baru tersebut. Nah, pada saat pulang, Turah dengan adiknya berjalan kaki menemui satu sosok yang dilihat jelas sebagai manusia. Jadi berwujud perempuan berambut panjang sedang menangis teman-teman. Jadi dia itu sosok tersebut menangis. Turahnya mengira hal itu mungkin ada pertengkaran keluarga atau bagaimana gitu Jadi Turahnya berusaha untuk memanggil beliau, ingin istilahnya mungkin membantu apa yang terjadi malam itu, cuman sosok tersebut tidak menyahut. Akhirnya Turah dan adiknya berinisiatif untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun anehnya teman-teman, jadi beberapa anjing, jadi di sini di perumahan ini banyak yang punya anjing dari gang 1, gang 2 sampai ke bawah. Anjing tersebut ada satu kejanggalan di sana. Jadi anjing tersebut menggonggong ke arah datangnya Turah dan adiknya waktu itu. Melolong ya. Jadi waktu itu melolong, meraung seperti itu sampai masuk ke rumah Turah Manik dan Turah Marlon. Turah Marlon itu adalah adik dari Turah Manik. Setelah itu, karena kita di Bali itu kita setiap rumah itu punya namanya tugu karang. Tugu karang tersebut adalah istilahnya kalau dalam dunia nyata itu kita sebut sebagai penjaga rumah. Jadi hal yang tersebut
apapun sosok yang dari luar tidak bisa masuk ke rumah secara langsung tanpa seizin dari Tugu Karang tersebut. Jadi itu satu kisah dari pengalaman Turah Manik. Ada lagi Turah selain itu? Ini ke mantan. Yang betul. Siap. Baik teman-teman, itu satu cerita misteri malam ini bersama Turah Manik. Simak video selanjutnya dengan narasumber yang lain. Sampai jumpa. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel saya, Putu Beni Penyebari. Di konten cerita misteri. Jadi tadi bersama salah satu narasumber, salah satu tokoh di perumahan kami, dia bernama Turah Manik. Kami biasa menyebutnya Turah Manik. Jadi teman-teman, di perumahan kami ini bisa dikatakan atau tergolong angker. Perumahan ini ada dari tahun 1995 sampai sekarang sudah lumayan puluhan tahun berarti kan. Terus beberapa kali ada kejadian yang aneh juga, seperti tadi yang tiang bunyi sendiri. Terus ada beberapa warga yang pernah melihat penampakan ada di sini, termasuk saya juga pernah. Jadi ceritanya waktu itu saya pulang kerja malam itu kurang lebih sekitar setelah jam 11, karena di hotel saya pulang jam 11, berarti 1 jam dari hotel, kurang lebih jam 12.15, setengah 1 sampai di rumah. Waktu itu kejadiannya di pertigaan pintu masuk mau ke perumahan. Jadi ada pertigaan, itu ada satu patung di tengah-tengah, patung kita nyebutnya patung Ganapati yang berwujud Dewa Ganesha. Nah, jadi waktu itu saya pulang kerja melintas di sana. Jadi sebelah kanan, agak merinding teman-teman. Jadi melintas di sana ada perumahan yang nggak jadi, perumahan yang mangkrak. Di perumahan mangkrak tersebut saya melihat satu anak kecil yang mirip dengan anak tetangga saya. Jadi perawakannya mirip, dia jongkok di sana. Jadi saya hanya melihat, kok anak ini ada di sini, seperti itu. Jadi saya tidak ada inisiatif untuk memanggil waktu itu, karena saya juga nggak begitu ngeh, karena saya berpikirnya mungkin sama orang tuanya atau dengan siapa di sana waktu itu. Sampai di rumah, beberapa hari setelah itu ada salah satu pemuda di sini pernah melihat hal yang sama. Jadi dia bercerita melihat anak kecil perempuan yang mirip kayak Dora, tahu kan? Dora si pengembara tersebut yang ada film kartun Dora itu, mirip kayak begitu, duduk pas di pertigaan tersebut. Jadi karena saya ingat dengan apa yang saya alami, bercerita saya di sana. Ternyata bukan saya saja yang melihat hal tersebut. Ada beberapa warga juga melihat hal tersebut. Akhirnya waktu itu belum ada patung Ganapati ya teman-teman, masih pertigaan biasa. Akhirnya diputuskan oleh pengurus perumahan bersama dengan pengurus Banjar di sebelah, dibuatkanlah patung Ganapati, di mana itu untuk pemujaan Dewa Ganapati yang diuntukkan untuk mengamankan wilayah perumahan keseluruhan. Setelah itu tidak pernah lagi ada hal-hal yang seperti itu. Cuman tentang bunyi tiang tersebut sampai sekarang masih ada. Baik teman-teman, itu saja cerimis hari ini. Cukup 2 cerita dulu, satu dari narasumber, satu dari saya. Nantikan cerimis berikutnya di video berikutnya. Salam Rahayu. Om Santi. Baik teman-teman, jadi tadi itu video kami terputus. Jadi tadi pada saat bersama narasumber,
itu situasinya kurang nyaman. Jadi hari ini tanggal 23 Mei 2021, hari Minggu, ternyata setelah kami cek di kalender, hari ini adalah Pemapa Kajeng Kliwon. Jadi hari sebelum hari besar di Bali juga. Di Pemapa Kajeng Kliwon, yang kita tahu Kajeng Kliwon itu adalah hari besar yang sakral bagi umat Hindu di Bali. Jadi tadi setelah dari turah, kita di rumah juga mengajukan satu cerita. Juga sama, ada sedikit gangguan, tiba-tiba video kami terhenti tersendiri. HP yang kita pakai itu tiba-tiba off sendiri. Nah, setelah itu kita rampungkan tadi videonya, lalu kita selesaikan. Nah, ini sebagai penutup hanya sedikit dari kami. Jadi hari ini hari Pemapa Kajeng Kliwon tanggal 23 Mei, hari Minggu 2021. Oke, semoga terhibur, jadi tidak perlu takut, tetap semangat, salam rahayu. Sampai jumpa lagi di Cerimis berikutnya. Rolling door.